Baik, jadi saya akan mereview lagi sepertinya ya, karena meskipun ini saya ada bagian awal yang saya jadikan soal UTS, tapi saya review lagi karena ini sudah lumayan, mungkin sekitar kita bahas ini mungkin hampir 1 bulan yang lalu, hampir ya. Jadi saya akan refresh dulu, belum kita bahas bagaimana kita menerapkan atau contoh kasusnya seperti apa. Ya, jadi saya akan review lagi dulu. Ya. Nah, analisis regresi bias ini berbeda dengan regresi yang sudah kita pelajari ya pada dasarnya. Perbedaan itu terletak pada metodenya ya, metode bias itu sendiri. Nah, apa yang membedakan dan nanti perbedaan ini pengaruhnya kemana gitu ya. Oke, ini juga bisa menjadi topik tugas akhir bagi kalau ada yang tertarik ya, karena dulu sudah pernah menjadi topik TA juga, tapi sebelum mata kuliah ini mengambil topik tentang regresi bias gitu ya. Jadi ada dulu TA kita yang tentang ini ya, siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik ya. Nah, saya review lagi dalam inferensi statistika itu ada 2 aliran, katakanlah seperti itu. Aliran yang pertama itulah aliran frekuentis. Aliran frekuentis ini menganggap bahwa kalau kita berbicara tentang parameter suatu distribusi itu tetap atau fix, dia tidak memiliki parameter tersebut tidak memiliki interpretasi tentang peluang gitu ya, atau tidak memiliki sebaran lagi, parameter ya fix parameter. Nah, kalau kalian ingat belajar statistika matematika, di situ kita belajar metode momen, kemudian metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood gitu ya. Nah, dan itu kita memperoleh hasil pendugaan parameter suatu nilai tertentu ya. Oke, kemudian selain itu kita juga melakukan pendugaan interval biasanya gitu ya, atau selang ya, pendugaan selang atau pendugaan interval atau interval estimation gitu. Nah, salah satu konsep yang digunakan di situ adalah likelihood. Likelihood atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kemungkinan gitu ya. Nah, kemungkinan atau likelihood ini digunakan pada metode regresi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah analisis regresi dan pada bagian-bagian awal dari mata kuliah analisis regresi lanjut ini gitu ya. Jadi kita mereview dulu bagian regresi linear, meskipun ada beberapa hal yang mungkin baru bagi kalian dulu karena itu tidak ada dalam mata kuliah regresi linear berganda atau analisis regresi yang sudah dipelajari. Nah, itu murni hanya menggunakan likelihood gitu. Jadi estimasi tidak menganggap parameter tetap atau fix. Nah, yang berikutnya itu adalah metode bias gitu ya, atau aliran lainnya adalah bias. Nah, di sini metode bias itu menganggap parameter memiliki sebaran atau distribusi ya. Distribusi artinya kalau dalam suatu frekuentis, dalam aliran frekuentis ini, kalau saya membuat suatu parameter namanya alfa, maka alfa ini ya tetap tidak ada ini gitu ya, tidak ada distribusi lagi atau tidak memiliki sebaran gitu, atau parameter ini tetap parameter ini satu kalau kita bicara titik alfa topi begini, atau nanti dalam suatu selang gitu ya. Oke, saya hilangkan dulu. Jadi hanya ini aja. Nah, tetapi kalau kita bias itu ada parameter ini memiliki sebaran sehingga kita mengenal misalnya ada F alfa itu distribusi. Nah, pada frekuentis ini hanya X yang jadi pembaca yang berperan di sini. Pembaca ini parameter, ini pembaca, ini pembaca, ini parameter gitu ya. Nah, pada metode bias ini parameter ini memiliki sebaran gitu.
Jadi yang disebut dengan prior. Yang disebut dengan ini. Kemudian selain prior, bias ini juga menggunakan konsep ini likelihood. Gitu. Jadi menggabungkan likelihood. Nah, pada likelihood ini isinya apa? Data, isinya gitu, data. Itu ya data. Di likelihood ini isinya data pada dasarnya. Ya, jadi di sini isinya data. Oke. Nah, karena ada prior dan likelihood, maka dalam bias kedua informasi ini, dan informasi prior itu informasi tentang awal atau a priori apa yang kita ketahui tentang suatu fenomena yang ingin kita teliti misalnya. Jadi katakanlah misalnya tentang suatu penyakit tertentu, ya sudah ada yang meneliti misalnya bahwa penyakit ini begini gitu ya. Jadi informasi itu kita gunakan untuk melakukan diagnostik misalnya suatu penyakit tertentu. Jadi kita bisa menggunakan informasi yang sudah ada sebelumnya sebagai dasar gitu. Kemudian dilengkapi dengan data, kita bisa membuat atau melakukan inferensi. Gitu. Nah, kemudian fokus dari semua metode bias ada pada ini, ada pada posterior yang nanti posterior itu sendiri ada proporsional dengan likelihood kali prior atau prior kali likelihood. Jadi posterior. Nah, kalau alpha tadi menyatakan prior, likelihood biasanya disimbolkan dengan F, X, diketahui alpha misalnya, ya ini likelihood. Dan maka ya pada posterior itu biasanya diinterpretasikan sebagai F alpha diketahui X gitu. Oke. Jadi ini posterior, ini prior, ini likelihood. Gitu. Ya. Jadi di sini di metode bias itu mengupdate istilahnya ya, mengupdate apa namanya data akan mengupdate apa yang sudah mengupdate prior ini gitu ya. Jadi ada data akan berperan di sini gitu. Nah, satu hal lagi yang membuat beda nanti dalam regresi yang kita lakukan misalnya dengan sebelumnya terhadap utamanya biasanya terhadap interpretasi gitu ya. Nanti kita bisa menginterpretasikan secara umum kalau pada metode bias itu interpretasinya adalah peluang gitu. Tapi pada metode klasik atau metode frekuentis ya itu fix tetap ya, fix tetap dan hanya ada apa namanya asumsi bahwa percobaan itu bisa dilakukan secara terus menerus gitu. Jadi sesuai dengan namanya frekuensi, jadi suatu percobaan bisa dilakukan secara berulang-ulang gitu. Nah, bias tidak memiliki interpretasi seperti itu. Nah, misalnya banyak ada perbedaan itu yang jelas, yang jadi poin utama di sini adalah adanya prior dan likelihood ini yang akan apa namanya kalau kita kalikan proporsional kemudian akan menjadi posterior. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini pada metode bias parameter adalah pembaca. Jadi setiap parameter itu akan memiliki distribusi lagi gitu pada dasarnya ya sehingga memunculkanlah distribusi baru yang disebut dengan posterior nanti yang kita saya sudah tulis tadi. Jadi F alpha misalnya, jadi alpha bisa diganti theta atau apapun ya parameter yang lain. Ini hanya contoh tidak jadi F alpha, Fx diketahui alpha, kemudian fokusnya nanti pada posterior ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita melihat dulu metode bias seperti apa konsepnya dan nanti baru kita lihat lagi regresi bias seperti apa. Nah, jadi tadi saya akan mempertegas lagi pada implementasi klasik atau frekuensi ini peluang diinterpretasikan sebagai frekuensi sesuatu yang kita bisa lakukan secara berulang-ulang, ya, secara berulang-ulang dan memang memiliki interpretasi frekuensi gitu ya. Percobaan ini bisa kita lihat ya, misalnya percobaan
pemilihan dadu atau apa gitu ya, misalnya uang dilemparkan, itu mempunyai interpretasi frekuensi. Nah, tetapi nanti kita tahu bahwa tidak semua percobaan itu akan memiliki interpretasi frekuensi gitu ya. Nah, pada saat inilah inferensi bias lebih tepat, atau pada kebanyakan kasus ada hasil yang sama tapi kebanyakan lain lagi itu tidak akan lebih cocok gitu ya. Nah, terutama pada misalnya penggunaan machine learning gitu ya. Jadi banyak yang menggunakan konsep-konsep bias. Ya. Nah, sekali lagi bias itu menggunakan teorema bias sebagai dasar atau fondasi, dan parameter dianggap memiliki densitas peluang atau yang kita sebut dengan prior, dan inferensi dilakukan pada densitas posterior. Ya. Nah, jadi saya akan review lagi. Jadi meskipun saya sudah membicarakan ini, saya review lagi karena saya yakin ada beberapa yang kurang jelas mungkin ya. Apa itu teorema bias dan konsepnya ya. Jadi saya mulai lagi, saya mereview ulang lagi bahwa misalkan A dan B kejadian ya, peluang yang tidak sama dengan 0 ya. Kita tahu bahwa peluang bersyarat didefinisikan seperti ini. Jadi peluang A diketahui B sama dengan peluang A irisan B, A iris B dibagi PB. Ya. Atau bisa kita juga tuliskan seperti ini. Peluang B diketahui A sama dengan peluang B iris A dibagi peluang A. Nah, peluang B iris A itu sama dengan peluang A iris B ya, ini sama, jadi kedua-duanya sama. Hingga kita bisa tuliskan peluang B iris A sama dengan peluang A iris B bagi A gitu ya. Nah, dengan catatan tentu saja peluang keduanya terletak antara 0 sampai 1. Oke. Nah, dari hubungan ini apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Jadi kita bisa melihat hubungan keduanya ini ya, katakan seperti ini. Ya. Jadi kita bisa tuliskan peluang B diketahui A misalnya sebagai peluang AB dibagi A, ya kan? Nah, peluang AB sendiri kita bisa hitung dari peluang A diketahui B dikali PB kan gitu ya. Ini. Jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan posterior, B diketahui A, ini B-nya sendiri, peluang B-nya disebut dengan prior, dan peluang A diketahui B disebut dengan likelihood, dan peluang A di bawahnya ini disebut dengan marginal likelihood, atau ada juga yang mengatakan normalizing constant, dengan marginal likelihood. Ada juga yang mengatakan normalizing constant, konstanta yang menyebabkan ini menjadi, kalau kita integralkan nanti ya dalam konteks densitas peluang itu akan menjadi sama dengan 1. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Tapi sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari kalian tentang ini? Apakah ada yang kurang jelas? Silahkan. Apakah ada yang kurang jelas? Oke, baik. Saya akan lanjutkan kalau gitu ya. Nah, kalau tadi peluang B diketahui A disebut peluang posterior, sedangkan peluang B disebut dengan prior. Peluang A diketahui B disebut sebagai likelihood. Nah, sekali lagi fokus kita adalah pada peluang posterior. Ya, ini. Oke, posterior. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita juga tahu bahwa apabila B1, B2, sampai Bn, ya, itu adalah kejadian yang saling hindar. Jadi kejadian saling hindar ini tentu saja artinya tidak bertemu. Nah, kalau tidak bertemu berarti kalau kita iriskan, itu artinya menghasilkan himpunan kosong. Gitu ya. Dan saya ulangi lagi, B1, B2, sampai dengan Bn, kejadian saling hindar dan menyeluruh, mutually eksklusif dan exhaustive, maka kita memperoleh gini. Jadi peluang ini dalam teori
pengantar ilmu peluang atau dalam statistika matematika 1 dikatakan seperti ini. Peluang BR diketahui A sama dengan peluang BR dikali peluang A diketahui BR. Sama seperti tadi bentuknya, hanya ini kita partisi menjadi beberapa kejadian tadi yang BR ya. BR, peluang A diketahui BR, seperti itu. Nah, di bawahnya ada penjumlahan ini, partisi ini. Jadi ini B1 BJ-nya sama dengan 0. Ya, kalau kita apa namanya, kalau himpunan kosong ya, himpunan kosong. Jadi seperti ini ilustrasinya sudah saya gambarkan beberapa waktu yang lalu. Jadi B1, B2, B3 dan seterusnya sampai BN ini tidak bertemu. Jadi kalau kita ini dan masing-masing kejadian saling hindar ini membentuk misalnya katakanlah A gitu ya, A kita iriskan dengan ini gitu. Jadi itu pada dasarnya inti dari teorema Bayes. Jadi teorema Bayes itu pada dasarnya adalah suatu formula yang mendeskripsikan bagaimana peluang berubah sebagaimana kita mempelajari informasi yang baru gitu ya. Kita belajar informasi yang baru. Jadi yang informasi yang baru itu yang diperoleh dari likelihood. Karena likelihood menggunakan data gitu ya. Nah, kalau sampai sejauh ini ya kita masih menggunakan konteks peluang di sini, peluang B diketahui A, peluang B diketahui A diketahui B dan seterusnya. Nah, ini masih dalam kejadian ya atau kejadian-kejadian sifatnya diskrit. Nah, untuk kalau kita mau mengembangkan ini untuk data, maka kita perlu menyatakan ini dalam pubaca atau random variable sehingga kita berhubungan dengan densitas. Nah, ini yang sudah saya berikan contohnya. Jadi kalau tadi kita menceritakan peluang B, kemudian peluang A diketahui B, di sini peluang B diketahui A gitu misalnya ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, ke bentuk awal seperti ini, maka kalau ini kita ganti dengan theta, diketahui misalnya A-nya kita ganti dengan X, ya. Ini theta, X diketahui theta, gitu ya. Ini per ini ya, sama yang jumlah dari ini, PA ini. Karena pada dasarnya PA adalah ini ya, namanya jumlah dari ini gitu ya, penjumlahan dari partisi itu. Oke, kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk pubaca, maka kita harus mempunyai seperti ini ya, yang sudah saya bahas juga. Jadi peluang dalam bentuk, jadi kalau kita ingat lagi, peluang B diketahui A sama dengan peluang B kali peluang A diketahui B dibagi peluang A, ini peluang A. Nah, dalam konteks teorema Bayes dalam bentuk pubaca ini merupakan densitas yang disebut dengan densitas prior. Ini yang disebut dengan likelihood. Fx diketahui theta. Kemudian Fx adalah marginal likelihood. Kemudian F theta kali Fx diketahui theta. Ini yang di atasnya tadi. Kemudian ini di sini ada integral, gitu ya, ada integral. Ya, ini yang disebut dengan normalisasi konstan. Tujuannya nanti ini akan menghasilkan suatu konstanta yang kalau diintegralkan yang di bagian bawah ini, yang fx ini saya tuliskan fx ini, kalau diintegralkan menjadi suatu konstanta ya, katakanlah di sini nanti hasil integral ini akan yang di bawah ya, yang di bawah ini akan kalau sama-sama kita integralkan sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, dan kalau terhadap total akan sama dengan 1. Kenapa begitu? Karena di sini tidak akan selalu menghasilkan bentuk yang kita ketahui ya, terutama bentuk distribusi yang tidak sekawan ya, gitu ya, yang tidak conjugate Fourier, maka hasilnya akan berbeda gitu. Sehingga perlu cari bukan hasilnya berbeda, tapi hasilnya dari suatu bentuk yang tidak kita ketahui, maka ini biasanya diintegralkan gitu. Jadi peluang B diketahui A sama dengan peluang B kali peluang A diketahui B. Ini bentuk yang awal tadi seperti ini. Nah, jadi normalisasi konstan ini yang ada di sini, ini membuat integral sisi kanan akan sama dengan 1. Jadi kalau kita integralkan semuanya, ini akan menjadi 1. Gitu. Oke. Ya, jadi densitas Fourier menyatakan informasi Fourier tentang parameter theta. Kemudian kita mengamati data. Jadi setelah kita punya prior dulu, ada data. Ya, kemudian ada data.
ada data, kemudian ada densitas prior tadi dengan ada data yang proporsional dengan prior tadi. Jadi data berupa dalam yang disampaikan oleh likelihood pada akhirnya nanti akan membentuk posterior tadi gitu ya, seperti yang saya katakan tadi. Biar saya hilangkan aja. Jadi akan dilakukan pada posterior. Oke, dan ini contoh yang sudah saya juga bahas. Jadi kalau theta suatu kejadian dari sukses dari suatu rangkaian misalkan X adalah banyak kejadian sukses dari suatu rangkaian N percobaan dengan peluang sukses theta, dan di sini X artinya X memiliki densitas peluang binomial, nah, bentuk seperti ini binomial ya. Dan kalau binomial biasanya kita menggunakan P, di sini kita ganti simbolnya P dengan theta ya. Jadi apapun sebenarnya boleh, tapi relasinya memang P ya. Di sini kita menggunakan theta Fx gitu ya, theta F ini kombinasi Nx, theta pangkat X kali 1 minus theta N minus X. Jadi X-nya dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, di sini akan menjadi apa? Menjadi data yaitu likelihood X diketahui parameter theta gitu ya. Nah, persamaan 7 merupakan likelihood untuk theta. Sekarang untuk theta memiliki misalnya prior distribusi beta dengan densitas seperti ini. Jadi yang menjadi parameter ini ini adalah apa namanya, theta ini adalah prior nanti ya, f theta sama dengan seper b p q theta pangkat p minus 1 kali 1 minus theta q pangkat minus 1 q minus 1 ya. Ini adalah bentuk densitas beta. Nah, sekarang kita tujuannya apa? Mencari posterior ya, priornya sudah beta di sini ya. Ini priornya beta. Apa densitas posteriornya? Jadi kita mencari ini. Nah, kalau kita integralkan yang di bawahnya, sebenarnya nanti kita tidak perlu melakukan ini, tapi untuk yang di bawah, kalau kita mau hitung seperti ini, jadi integral dari f theta kali fx theta. Jadi pada dasarnya nanti kita cukup melakukan ini ya, seperti yang saya sudah contohkan, f theta diketahui x, cukup cari yang proporsional dengan ini. Jadi yang relevan dengan theta saja yang kita gunakan, nanti sisanya boleh dibuang gitu. X diketahui theta. Jadi ini fx yang di bawah tadi ya, jadi fx itu yang ada di bawah sebenarnya. Ya, kita coba tunjukkan saja, saya tunjukkan saja untuk menghitungnya seperti apa. Jadi ini kita terapkan metode apa namanya, integral di bawahnya, integral dari ini n kombinasi x seper apa namanya, b pq fungsi beta ya, fungsi beta pq integral dari 01 theta pangkat p plus x P plus X minus 1, 1 minus theta, Q plus N minus X minus 1. Jadi ini adalah kernel dari distribusi beta dengan parameter P plus X, Q plus N minus X. Jadi ini beta, parameternya ini ya. Gitu. Seperti ini, nanti ini akan saling meniadakan, jadi kita tidak, pada dasarnya kita tidak perlu menghitung ini, jadi nanti Fx theta akan tahu bentuknya ini beta. Nah, cara lain, sorry, mana tadi ya? Ya, jadi ini binomial dan ini, jadi ini bisa kita permudah dengan menggunakan tanda proporsional seperti ini. Jadi ya, jadi saya akan fx atau theta ini. Oke, likelihoodnya ini di f, kan ini tadi f and x ini ya. Untuk f theta ini beta. Ya, sepertinya saya sudah jawab, tapi saya mungkin lebih banyak saya tulis saja lagi. F theta
seper B. Ya, theta pangkat P minus 1, 1 minus theta Q minus 1 ya. Theta pangkat P minus 1, 1 minus theta, ini ya Q minus 1. Oke, nanti kita hanya melakukan apa namanya operasi proporsionalitas gitu ya, saya katakan. Jadi yang tidak relevan dengan theta itu bisa kita keluarkan gitu pada dasarnya ya. Oke. Oke. Sekarang kita hitung F ini ya, yang posterior kan saya mengatakan tadi. Ya, saya mengatakan ini proporsional. Jadi cukup kita tidak perlu integral di bawahnya dulu untuk pada kasus yang kita bicarakan ini. Jadi proporsional dengan seper B jadi ini ya PQ oke. Oke, nah sekarang yang tidak relevan dengan theta itu bisa kita keluarkan. Ya. Jadi ini bisa kita keluarkan, yang tidak relevan dengan tidak ada tetanya maksudnya ya, ini bisa keluarkan. Nah ini tidak bisa ya karena tetanya ada di sini, theta pangkat X ini. Jadi yang tersisa itu theta, kita kelompokkan aja, minus 1 ini. 1 minus theta Q minus 1 1 minus theta N minus X ya. Oke. Sampai di sini apa? Jadi ini kita bisa kelompokkan biasa sekarang proporsional dengan ini theta pangkat P plus X minus 1 minus theta Q plus N minus X minus 1. Nah, ini adalah inti atau kernel dari distribusi beta. Dari mana saya tahu? Jadi
Integral terhadap posterior itu mengikuti batas pengintegralan pada prior ya. Prior yang di sini. Karena yang jadi theta jadi ingat di sini ya. Atau ya sama saja di atas atau di bawah sama ya. Jadi di sini f theta, ada f theta prior. Jadi prior sendiri adalah beta. Beta itu batasnya antara 0 sampai 1 ini. Ya. Jadi ini akan mengarah kembali ke bentuk beta seperti ini. Ini bentuk ini yang saya maksud kernel tadi ya. Yang ini tidak usah dipikirkan karena tidak relevan. Jadi ini kalau kita tadi hitung di bawahnya ada ini integral n kombinasi nx per b beta pq ada ini. Ini ada densitas beta yang di sini ada bq. Jadi ini otomatis kan tadi saling meniadakan ya, karena tidak relevan dengan theta gitu ya. Yang di atasnya tadi kita kerjakan. Oke. Jadi seperti itu. Plot densitas posterior dan itu kalau kita lihat seperti ini. Jadi prior ini, posteriornya ini. Likelihood-nya yang biru tidak kelihatan di sini ya, karena tidak terlalu kelihatan ini ya. Ini datanya caca karena likelihood-nya adalah binomial ini ya. Saya lingkari saja di sini. Caca dia. Jadi ini kontinu ini posteriornya yang merah. Ini yang prior. Ya, ini salah satu contoh ilustrasi. Oke. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ya ada beberapa data distribusi prior atau prior sekawan yang bisa kita lihat di laman web seperti ini. Laman web di Wikipedia ya banyak ada ini contoh-contoh. Oke. Oke. Ya, kalau kita lihat kembali tadi, jadi ini posterior, ada prior, ada data ini yang dibawa oleh likelihood, kemudian ini ada normalisasi konstan atau marginal likelihood. Material bias itu melibatkan dua distribusi prior yang menyatakan pengetahuan kita terhadap theta sebelum melihat data. Jadi kita mulai mempunyai prior dulu, baru ada posterior yang mengombinasikan prior dengan X untuk memperbarui pengetahuan tentang kita tentang data gitu. Jadi kita menamati X data itu dan memandang fx diketahui theta sebagai fungsi dari theta dan kita sebut ini sebagai likelihood ya. Oke. Baik, jadi
Kalau saya lihat ini kembali lagi ke tadi, jadi fungsi dan yang pada persoalan 13 yang ini disebut dengan marginal pembilang dan pada penyebut ini disebut marginal likelihood, constant data dan buat integral ini ya. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi kunci utamanya kita melakukan ini tadi. Sudah saya demokan lebih awal tadi ya untuk jadi karena beberapa ini masih ada kesulitan seperti yang saya ingat sebelum kita UTS. Jadi impresi bias bergantung hanya kepada data melalui likelihood dan inferensi yang menggunakan maksimum likelihood estimation dan juga inferensi bias disebut memiliki memenuhi likelihood principle atau prinsip likelihood. Nah, distribusi posterior dan prior itu memegang peran penting dalam metode bias karena pemilihan prior yang berbeda akan menghasilkan posterior yang berbeda pastinya ya dengan likelihood yang berbeda. Nah, distribusi prior dicirikan oleh fungsi densitas f theta yang dispesifikasikan pada ruang theta besar dan nilai theta yang dimungkinkan. Nah, distribusi prior ini mencerminkan atau merefleksikan kepercayaan atau belief yang sifatnya subjektif yang berdasarkan pada hasil studi atau penelitian yang lain gitu ya. Nah, tetapi bisa juga berasal dari informasi yang tidak informatif atau uninformatif ya. Sehingga hasil inferensi bisa secara keseluruhan bergantung hanya kepada data. Gitu. Nah, ketika F adalah anggota dari suatu keluarga parametrik, F theta diketahui lambda, dispesifikasikan oleh parameternya sendiri, lambda yang disebut sebagai hyperparameter. Ya, jadi metode bias ini memungkinkan kita melakukan apa yang disebut sebagai distribusi prediktif, ya distribusi prediktif yang merupakan distribusi besar X bintang diketahui data X1 sampai dengan Xn ya. Jadi distribusi prediktif ini didefinisikan sebagai F bintang diketahui X sama dengan integral dari F kali X bintang ya bersyarat X theta kali dikondisionalkan lagi F theta diketahui X kali F D theta ya. Kita belum bicara, saya nggak perlu bicarakan ini dulu. Nah, ada banyak cara untuk memilih prior. Jadi masalah utama dalam metode bias adalah pemilihan prior, ya menjadi masalah yang krusial dan ya sekaligus kontroversi ya metode ini karena ada banyak cara gitu ya dan tidak hanya satu. Jadi distribusi prior yang subjektif berdasarkan pada kepercayaan peneliti tentang theta, nilai theta. Yang kedua ada cara objektif yang bersifat tidak informatif dan memiliki pengaruh kecil terhadap proses jadi bergantung sepenuhnya pada data melalui fungsi likelihood. Itu ya. Distribusi prior sekawan apabila dikombinasikan dengan fungsi yang oke, siapa yang izin? Apabila apabila dikombinasikan dengan fungsi likelihood memiliki distribusi posterior yang keluarganya sama. Nah, kemudian ada juga distribusi prior Jeffreys yang proporsional dengan akar determinan melalui matriks permisi besar. Oke, di sini kita tidak akan memfokuskan masing-masing ini karena ini bukan metode bias secara umum, jadi hanya bagian kecil ya, hanya aplikasi regresi bias, tapi ini adalah fondasinya.
Nah, untuk menghitung posterior itu kalau sekawan itu mudah karena kita tahu distribusinya seperti tadi. Kalau tadi likelihood misalnya tadi binomial, kemudian priornya beta, maka kita tahu posteriornya adalah distribusi beta lagi gitu ya, beta. Tetapi kalau distribusinya lain itu tidak bisa dilakukan dengan cara seperti tadi karena bentuknya biasanya tidak analitik. Sehingga kita bisa melakukan simulasi Markov chain Monte Carlo gitu ya, MCMC. Biasanya yang dilakukan adalah metropolis hosting misalnya dan Gibbs sampling. Nah, ini juga tidak akan saya hanya kita menggunakan saja ya, karena ini bukan sekali lagi fokusnya pada metode Bayes secara teori gitu ya. Ini. Nah, jadi model linear bias itu sebenarnya sama dengan model ini, model regresi yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita mempelajari regresi dalam bentuk x beta plus epsilon ya, jadi y kan gini yang sudah kita pelajari x kali beta ini ya. Nah, bedanya apa? Di sini kita harus mencari distribusi untuk beta dan juga untuk epsilon pada dasarnya gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita mencari prior untuk beta pada dasarnya gitu ya. Priornya apa gitu? Itu pertanyaannya. Nah, di sini salah satu implementasi dari regresi bias yang kita atau yang saya gunakan, yang kita bahas di sini adalah regresi bias yang nanti menghasilkan bentuk distribusi posterior ya, yang nanti hasilnya sama dengan regresi linear biasa gitu. Cuma beda interpretasi nanti gitu ya. Oke. Itu saja bedanya. Jadi salah satu cara ya, ini mungkin sedikit ini, jadi hanya idenya saja yang jelas ya. Jadi model linear atau regresi bias menurut Rinley dan Smith misalnya sigma 1 sigma 2 adalah matriks varians covariance definite positif dan kita mempunyai nilai eigen positif ya di sini. Artinya kalau definite positif ini nilai eigennya lebih besar dari 0 atau positif. Nah, Y diketahui beta 1 sigma 1 itu menyebar normal multivariat dengan min ini dan varians sigma 1. Varians covariance sigma 1. Kemudian berikutnya, nah seperti yang saya katakan tadi, kita harus mencari prior untuk beta sekarang. Nah, untuk beta, kalau Anda kata ada dua ya, beta 1 beta 2, beta 1 beta 2, sigma 2 itu normal juga seperti ini, normal x2 beta 2 dengan varians covariance sigma 2. Nah, distribusi posterior untuk beta 1 adalah ini ya, mu bar x sigma bar dengan sigma mu barnya ini dan sigma bar seperti ini. Oke, ini saya rasa tidak akan saya fokuskan ke sini tapi hanya menyatakan idenya saja. Jadi di sini kita harus menentukan prior untuk beta gitu ya. Beta dan parameter yang lain. Nah, di sini kalau ada normal nanti ada mu, jadi masing-masing ada distribusinya ya, seperti itu. Jadi mu bar ini persamaan 18 seperti ini dan sigma bar seperti 18 ya. Oke, seperti itu. Nah, misalkan amatan Y gitu ya, amatan Y normal mu sigma 1 kuadrat dan tujuan kita adalah mengestimasi mu dengan prior normal. Jadi misalnya normal Y normal ini kita ingin mengestimasi mu dengan prior normal lambda kali sigma kuadrat. Jadi ini normal. Jadi mu berdistribusi normal dengan min lambda kali sigma 2 kuadrat gitu ya. Kalau kita kalikan hitung likelihood-nya, ini dikalikan ini akan menghasilkan ini. Yang kalau kita gabung suku-sukunya akan menjadi ini normal, kernel normal seperti ini, mu dikurangi mu tilde seperti ini harusnya kuadrat ini. Nah, di sini ya. Mu kuadrat
per 2 sigma kuadrat ini mungkin lebih baik dikurung gitu dengan masing-masing ini. Saya tidak akan membahas ini lebih jauh, hanya menceritakan bahwa di sini kita melakukan teknik yang disebut dengan kuadrat sempurna. Jadi mencari bentuk kuadrat yang bisa melengkapi bentuk seperti ini A minus B. Jadi kuadrat sama A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Apa tujuannya? Jadi kalau kita ingat distribusi normal, normal saya terus normal dengan mu dan semua kuadrat begini kan 2pi kan gini ya. Pangkat setengah ya, akar, kemudian x minus mu kuadrat per sigma kuadrat. Oke, nah seperti itu. Jadi kita mengarahkan, kita fokus pada bentuk ini ya. Sorry, bentuk ini tadi. Pangkat minus x minus mu pada ini. Oke, bentuk kuadrat yang di sini masih bentuk kuadrat sempurna itu ini. Difokus pada bentuk ini. Gitu. Jadi cari yang seperti ini, dan kalau kita coba akan menjadi bentuk seperti ini yang di atas. Oke, biar tidak terlalu ya seperti itu. Oke, ada beberapa istilah teknis. Jadi kuantitas per sigma kuadrat disebut dengan presisi dalam metode Bayes. Ya, presisi. Oke, nah kemudian kita juga tahu bahwa dalam teori metode regresi klasik non bias untuk n amatan siling bebas y dan mu, kita menyatakan bahwa seperti tadi ya, y menyebar normal x beta. Jadi ini sebenarnya tidak hal yang baru karena sudah kita bahas tadi. Kalau y x ini ya kan, ky itu kan normal. Ini yang minnya ini ya, ini kan EY dan var Y itu, var Y itu adalah sigma kuadrat Y. Ini ya. Jadi ini adalah min dan varians dari ini Y gitu ya. Ini sudah kita pelajari, kita cari bisa lewat berikut. Nah ini bentuk lain, ya bentuk lain untuk mengatakan yang tadi kita tuliskan sebagai Y, beta dan seterusnya. Beta, jadi beta masing-masing dicari dan ini ada parameter lain ya. Oke, nanti akan diperoleh posterior beta. Posterior untuk beta adalah ini. Nah ini poinnya. Nah kalau kita tahu posterior untuk beta seperti ini, maka beta dengan normal dengan min ini, jadi distribusi posterior untuk beta itu adalah untuk beta adalah ini, dengan minnya adalah ini, dan varians covariance matriksnya adalah ini. Jadi minnya ini dan varians matriksnya ini. Oke, nilai tengahnya atau minnya ya jelas ini tadi ya, kali beta tilde ini nilai tengah posteriornya. Jadi ini ya, dengan b topi adalah status x plus x plus y yang merupakan estimator kuadrat kecil. Jadi agak lebih kompleks dari yang pada ini ya. Tapi nanti bentuknya sama ya, untuk varians tidak diketahui menggunakan distribusi yang disebut dengan inverse chi-square atau inverse balikan Q kuadrat dengan bentuk seperti ini untuk sigma positif. Jadi saya akan bahas ini dulu ya, tidak akan bahas ini. Oke, kita akan melakukan regresi bias seperti ini. Nah, saya ingin kalian yang akan mendepan kalian saya berikan ini enggak ya, file ini?
Agus dan Hirsi, kalian dapat file ini di OASA apa enggak? Kalau nggak saya kirim ke grup aja sekarang. Sealer text. Oke, saya akan demokan saja ini. Ya, jadi kita melakukan regresi bias terhadap data sealer. Oke, coba saya lihat. Oke, saya lihat dulu data sealer text. Sealer. Oke, saya akan mendemokan regresi bias yang kasus. Jadi data yang namanya sealer. Jadi oke, saya jelaskan dulu. Sealer, read table yang membaca data sealer. Kita akan melakukan ini ya, analisis regresi linear bias. Jadi ini di sini kita melakukan regresi biasa yang berganda biasa atau regresi klasik. Nanti baru kita lakukan regresi bias gitu ya. Kita bandingkan. Jadi ini di sini kita melakukan regresi biasa. Oke, nanti kita bandingkan dengan regresi bias. Jadi ini hasil estimasi koefisiennya dan seterusnya. Nanti kita melakukan regresi bias seperti ini. Regresi ini ya, MC pack. Nanti install ini dulu. Kemudian untuk melakukan regresi MC regress Y ini ya, salah satunya. Ini. Oke, saya akan demokan ini karena kalian sebenarnya tidak ada laptop ya, jadi saya demokan aja. Oke, ini saya perbesar lagi. Oke, jadi data sealer itu berbentuk seperti ini. Ada data, oke saya buka dulu. Oke, jadi data sealer. Ini ya, jadi data yang isinya ini ya. Y1, ada X1, X2. Data tentang penjualan saya kalau tidak salah ya, jadi seperti ini X1, X2, Y ya, ada X1, X2. Jadi kita melakukan regresi linear berganda klasik atau biasa dan melakukan analisis regresi yang bias. Jadi kalian hanya melakukan install dulu library ini nanti. Ya, saya akan coba dulu. Jadi baca dulu ini sealer read table. Oke, coba lihat sealer. Oke, sudah. Kemudian attach saja sealer. Jadi biar tidak perlu lagi ngetik ini ya, X1 dan X2. Oke, reg sealer LM Y X1. Jadi X2 ini akan diambil dari sealer. Jadi attach itu jadi kayak tempelkan atau gabungkan gitu ya, bisa kita temukan. Jadi summary reg sealer. Oke, ini regresi dari data sealer yang saya ini. Jadi di sini ada estimasi koefisien intercept. Kemudian ini p-value-nya, slope yang pertama beta 1, ini yang kedua ya.
Ini kita lihat sangat signifikan. Ya. Ini kalau kita bicara pada 0,05 ini tidak signifikan, ini juga tidak ya. Tapi fokus kita nggak di situ hari ini. Jadi ya kalau kita lihat juga R kuadratnya cukup bagus sebenarnya, ini adjusted dan R kuadrat multiple R square dan adjusted R square itu cukup bagus ya, hampir 80% ya, hampir yang setelah di adjusted. Jadi sebenarnya lumayan bagus. Bagaimana kalau kita melakukan regresi yang regresi bias ya, saya kira dulu ini. Ya. Oke. Ini library MCMC pack. Run dulu. Nah, oke. Di sini tidak ada, jadi kita harus install dulu. MCMC. Oke. Ya, kita pilih cloud. Oke. Oke. Ya, sepertinya tidak ada masalah. Coba kita lihat. Kita run sekarang ini tadi. Library MCMC pack. Oke. Oke. Ada peringatan kalau MCMC pack dibuat untuk versi R atau dibuat pada versi R411. Saya menggunakan R yang versi 410. Oke. Tapi tidak masalah karena tidak terlalu jauh ini sebenarnya biasanya. Oke, kecuali versinya beda ya, 3 dan 4 gitu ya, masih satu ini. Ya, saya lakukan regresi bias sekarang, sila dengan settingnya seperti ini. Jadi ada teknis simulasi multiple Monte Carlo di sini sebenarnya. Jadi saya coba dulu kan. Di sini komputer akan melakukan simulasi multiple Monte Carlo. Iya, ini tergantung dari komputer yang digunakan. Ini biasanya agak lama karena ini banyak banyak simulasi yang dilakukan. Nah, oke, sudah selesai.
Kita lihat summary. Oke. Nah, ini adalah intercept tadi ya. Dengan metode bias kita peroleh ini minus 6 untuk intercept untuk X1, beta 1, beta 2. Ini ada juga X5 kuadrat. Nah, di sini tidak dilampirkan ini ya, p-value ya, karena itu tidak relevan dalam metode bias. Jadi, ini standar error, jadi ini estimasinya. Ya. Oke. Dan ini kuantil, atau nanti kita bisa hitung credible interval. Jadi kalau kita ingin mencari credible interval, atau mirip dengan serang kepercayaan tapi berbeda interpretasinya, jadi interpretasinya adalah peluang. Nanti peluang bahwa beta 0 terletak antara ini dan ini adalah segini gitu ya. Jadi 90%, misalnya 97,5 dan ini berarti 95% ya. 95%, jadi peluang antara misalnya ini ya, interpretasi ini misalnya. Oke, saya kok misalnya ini untuk intercept ini untuk beta 0 berarti beta 1, beta 2 gitu ya. Jadi beta kalau yang regresi biasa tidak ada interpretasi peluang, tapi di sini ada interpretasi peluang. Jadi peluang antara beta 0 berada antara ini minus 155,5247 sampai 19. Jadi kurangkan saja 97,5 dikurangi 2,5. Berarti ini banyaknya 90%, 95% kan. Jadi itu adalah credible interval untuk 95%. Jadi peluang, jadi sekali lagi peluang bahwa intercept atau beta 0 berada antara minus 155,5247 sampai 19,853 itu adalah 0,95 gitu. Ini juga sama, peluang beta 1 antara 0,63 0,6398 sampai 1,17 ini adalah 95% atau 0,95. Itu interpretasinya. Kalau kita juga bisa mencari yang lain ya. 25 dan 7 jadi ini 50% kurang lebih dan seterusnya ya. Ini 25%, kalau kita kurangkan ini juga sama. Oke, seperti itu. Jadi bedanya kalau pada selang kepercayaan pada klasik, regresi yang sudah kita pelajari, regresi linear berganda biasa atau frekuentis atau klasik, itu kalau kita ulangi maka dari 100 kali percobaan maka 95 selang akan berisi nilai ini gitu. Itu bedanya ya. Jadi ada interpretasi pengulangan atau frekuensi. Oke, di sini kita sudah melakukan ini tadi ya. Ini hasilnya sama persis seperti ini. Jadi ini sintaks tadi untuk melakukan ini bias, dan ini yang hasilnya sama ya. Kurang lebih sama. Interpretasi begini sudah tadi ya. Jadi ini interpretasinya adalah kalau ini namanya serang kuantil ini ya, akan mempromosikan kredibel. Jadi ini tadi bergeser ya, ini yang harusnya agak bergeser ke ya. Ini juga bergeser ya, ini tadi harusnya di sini ya. Kalau kita lihat ya. Jadi karena agak ada sedikit ini dalam latex jadi saya lupa untuk ini. Oke. Jadi yang misalnya untuk beta 0 155 ya, saya buat anggap saya bulatkan aja ya untuk ini yang pun 19, ini negatif.
Oke, jadi credible interval ini, jadi interpretasinya peluang beta 0 antara ini dan ini adalah 0,95. Jadi 95 ini diperoleh dari 97,5 dikurangi 2,5. Ya, jadi 95. Oke, persen ya, dalam persen, 95%. Jadi kita memperoleh peluang 0,9. Gitu. Oke, ya untuk yang ini, kalau kita tidak mau ini, kita coba argumen defaultnya seperti apa. Reg base sealer 2. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Dia hampir menggunakan default, jadi melakukan iterasi hanya sebanyak, ya ini detail nanti saya pikir hanya fokus pada ini aja, outputnya seperti apa, interpretasi apa, itu ya. Jadi intercept sekian, sama seperti tadi ya, hanya semakin banyak harusnya semakin bagus gitu ya. Ini defaultnya dia menggunakan hanya ini, iterasi sampai 11.000, tapi yang diambil ini ya. Jadi ada dibuang istilahnya, ada burn in dan seterusnya. Oke, jadi ada sedikit perbedaan mungkin dengan nilai yang tadi ya, 153 dan ini kita peroleh digitnya, tapi tidak terlalu ini ya, ini tadi ya, jadi nggak terlalu signifikan bedanya. Oke, ya. Itu interpretasinya yang nanti kita perlukan. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Agus dan ini, Agus dan Hesi, ada pertanyaan nggak? Oke. Iya, jadi apa namanya? Tadi interpretasi sudah. Mungkin baiknya kita, ya kalian bisa coba dengan ini. Kalian bawa ini enggak? Saya ingin ini apa namanya? Kalian bawa ada laptop nggak? Ada akses laptop tuh ini? Webex-nya kalian pakai HP ya berarti ya, yang sekarang ini ya? Dari HP semua ya, Isi dan Agus. Oh, oke. Iya, oke deh. Ya, saya ingin mendemokan satu contoh, mungkin kita lihat data. Ya, mungkin kita menggunakan data dalam R saja barangkali. Saya kelihatan dulu. Oke, di sini di data set R ada data regresi ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi di sini ada help dataset, ada. Ya, kita lihat di sini BJSS. MT Cars mungkin. Baik, di sini MT Cars ini ada ya bahan apa namanya, data tentang motor ya uji di kendaraan di jalanan lah gitu ya. Jadi berapa banyaknya jarak tempuh, kemudian
silinder dan apa namanya, ada parameter apa namanya variabelnya, ada ini MPG silinder display kemudian ya ada bobot dan seterusnya ya di sini. Nah di sini ya ini bukan ini sih. Oke, coba kita lihat MT cars. Kita pakai. Oke, kita lihat MT cars. Ya, ini MT cars. Cars MPG silinder DSP HP. Mungkin kita akan regresikan MPG miles per gallon silinder DSP dan HP. Contoh ya. Kalau kita lakukan CBS. Reg MT cars. Oke, saya attach dulu. Attach. Kita akan regresikan reg MT cars MPG kita gunakan sebagai respon, kemudian silinder plus disk SP plus AP ya. Ini yang regresi biasa nanti. Oke. Kita akan clear dulu ini. Oke, ini regresi linear sederhana dari regresi linear berganda untuk ini ya. Cars, MT cars dengan MPG sebagai respon dan ada silinder ada di DSP dan HP ya. Ini estimasi. Nah, bagaimana kalau kita melakukan regresi bias? Jadi tadi apa? Ini regresi linear. Sig. Regresi bias. Ya sudah ada Oke, library MCMC. Ya, sebenarnya nggak perlu karena sudah kebetulan saya panggil tadi. Jadi tinggal sekarang apa? Kita lakukan regresi. Jadi saya namakan MPK. Di sini kalau kalian ingin tahu, jadi kan tadi kita manggil ini ya, MCMC pack. Misalnya ini MCMC regress ya. Oke, nah di sini akan munculkan ini ya formula. Ini ada setting defaultnya di sini. Saya perlu usaha lagi dikit. Jadi yang kita lakukan tadi disebut dengan Gaussian regression. Jadi hasilnya sama dengan regresi linear berganda, tapi interpretasinya beda ya. Jadi ada beberapa setting di sini. Oke. Saya tidak akan melakukan setting itu, jadi kita gunakan default MCMC regress sama dengan ini formula saja, tinggal formula. Jadi ini MCMC regress ini ya. Jadi saya akan MCMC regress. Ya, tinggal mengganti LM dengan MCMC regress. Oke, jadi kita run ini. Cepat ini. Jadi legacy bias. Ini summary-nya, jadi intercept, kemudian silinder display HP, sigma kuadrat, estimasi error dan seterusnya ada di sini. Ini sama interpretasinya seperti tadi.
kita bandingkan, saya akan bandingkan sekarang dengan ini summary yang sudah di summary ini dan ini ya. Saya kecilin dulu sedikit sekarang. Oke, kalau kita lihat seperti ini, ya, summary ini tadi, kalau kita estimasinya sama, 34,1889, ini juga sama estimasinya. Ya, tapi outputnya berbeda ya, tidak menampilkan p-value. Yang jelas itu tidak relevan dalam data bias, tidak juga menampilkan ini ya, yang lain. Jadi beda ininya, tapi koefisiennya sama. Ada standar error yang dilaporkan di sini, dan ini adalah masing-masing kalau dalam seperti silang kepercayaan untuk masing-masing parameter dalam desi klasik, tapi di sini interpretasinya adalah peluang. Ini silinder terletak antara ID dan ini 0,95 antara DSP, DSP antara ini dan ini. HP jadi beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 gitu ya. Ini sigma kuadratnya ya. Oke, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya harap nanti kalian coba ya, nanti saya kirim ke ini aja, grup ini ya, latihan hari ini, yang skrip ini kalau kalian mau coba. Tapi yang tadi mungkin saya bisa juga ini posting juga di grup skrip biasnya tadi. Ya, apakah ada pertanyaan dari si dan ini? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa selesai lebih awal, tidak masalah. Nanti kalian coba ya, karena harusnya memang dicoba dan saya ingin terlalu ribet teorinya dulu, yang penting ini ya. Interpretasinya sudah saya berikan, jadi seperti itu. Oke, apakah Agus dan Nixi ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kalian, silakan sampaikan di chat. Ada yang kurang jelas? Oke, tidak ada dari Agus. Oke, baik. Nanti saya share ini ya di grup atau nanti. Jadi tolong beritahu saya kalau tidak ada di WhatsApp ya. Beritahu saja, saya mungkin karena lupa atau ketinggalan biasanya ya, karena ada mata kuliah lain yang ini gitu ya. Kalau tidak, kita bisa selesai lebih awal, tidak masalah. Yang penting kalian akan coba ini dulu ya. Idealnya memang kalian saya berikan kesempatan untuk mencoba sehingga saya tahu masalahnya di mana gitu ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Saya akan save dulu. Oke, nanti kalian bisa coba ya, install dulu MC Pack. Baik, saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi untuk masalah apa namanya masalah pertemuan minggu lalu atau gimana, nanti kita cari hari pengganti ya. Saya harap semua orang nanti ini ya. Jadi kuliah masih tetap online dulu ya, karena ada yang di luar Pak. Jadi tidak bisa saya laksanakan juga ya. Karena hanya satu orang yang di sini di Bali. Oke, jadi lagian juga memang sudah tanggung ya. Jadi mungkin TA yang kalau kalian proses TA baru ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang.